Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kembali lagi bersama Kak Mia. Nah, pada video kali ini kita akan share tentang manner of articulation atau cara artikulasi. Selamat menyimak. Yang akan kita bahas pada video kali ini diantaranya yakni apa itu manner of articulation, konsonan dalam bahasa Inggris, vowels, dan kemudian kita akan lihat bagaimana simpulan dari video ini. Manner of articulation is the way in which the outgoing air is obstructed, atau cara artikulasi itu adalah cara di mana udara keluar dan terhalangi dan kemudian membentuk suatu bunyi. Nah, selain itu, tipe-tipe penyempitan atau penutupan pada letak atau alat berbicara kita inilah yang nantinya disebut dengan manner of articulation. Jadi, setiap poin atau place of articulation atau letak alat ucap kita itu nantinya akan menghasilkan cara artikulasi untuk menghasilkan bunyi. Untuk konsonan dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa semua konsonan diproduksi dengan aliran udara atau melalui aliran udara. Jadi manner of articulation ini dapat dikatakan memiliki fungsi untuk menghasilkan konsonan dengan memberikan penghentian total atau penghentian sebagian dari aliran udara ini untuk menghasilkan konsonan. Nah, selain itu adik-adik, ada istilah stop. Stop dalam konsonan merupakan konsonan di mana aliran udara betul-betul terhalang untuk waktu yang singkat. Nah, dalam bahasa Inggris itu sendiri terdapat dua jenis stop, yaitu voice stop dan unvoiced stop. Contoh untuk voice stop misalnya pada bunyi B, D, and G. Sedangkan untuk unvoiced stop yakni huruf P, T, and K. Adik-adik, untuk stop dalam konsonan juga disebut dengan kata plosive. Nah, apa itu plosive? Plosive adalah konsonan letup. Jadi plosive itu adalah konsonan yang meletup atau fonem yang direalisasikan dengan menggunakan letupan udara. Maksudnya letupan udara adalah getaran udara. Karena kenapa? Getaran udara ini terjadi karena dihambat oleh lidah pada tempat-tempat artikulasi dalam mulut. Misalnya pada bibir, ya. Misalnya kita menyebutkan tadi huruf B. Ketika kita menyebutkan huruf B, maka letupan udara itu berhasil atau melalui mulut kita dengan dihambat oleh bibir atas dan bibir bawah. Sedangkan untuk D ini diucapkan dengan adanya hambatan udara yang terjadi antara palatal bagian depan dan juga ujung lidah. Adik-adik, berikut consonants overview dari konsonan stop atau plosive atau konsonan yang terbentuk berdasarkan dilihat dari letupan udara atau plosive, ya. Di sini ada 3 kategori. Yang pertama adalah closure, yang kedua fricative, yang ketiga affricate, and then literal, next semivowel atau glide, and the last one is nasal. Pada slide sebelumnya kita telah melihat overview dari konsonan. Pada slide ini kita akan bahas satu persatu. Jadi, untuk stop konsonan atau plosive closure misalnya, penutupan total
saluran udara, atau dengan kata lain aliran udara ditutup atau dihentikan sepenuhnya. Misalnya tadi telah kita berikan contoh di slide sebelumnya, misalnya konsonan yang berbunyi P, T, D, K, and J. Sedangkan untuk frikatif, jenis klosur konsonan ini adalah jenis penutupan atau penyempitan dua organ yang saling mendekati sehingga aliran udara melewatinya dengan gesekan. Artinya aliran udara yang dipaksa melalui ruang yang agak sempit. Misalnya huruf yang dihasilkan atau bunyi konsonan yang dihasilkan adalah F, V, T, S, Z, dan seterusnya. Jadi itu yang dimaksud dengan frikatif. Affricate atau affricat. Tipe ini dimulai seperti sama halnya dengan konsonan stop dan pembukaannya relatif dengan lambat ya, dan disertai dengan posisi frikatif. Affricate ini merupakan kombinasi antara stop dan frikatif. Contohnya C, kita menyebutkan huruf C dalam bahasa Inggris C, ada huruf T and S. Jadi itu pengkombinasian antara stop dan frikatif tadi. Yang kedua adalah G, pengkombinasian antara stop D dan frikatif Z ya, seperti ini. Jadi C and Z. Kemudian literal. Literal ini merupakan tipe klosur di mana penutupan sebagian atau dibuat beberapa titik di mulut. Nah, aliran udara dibiarkan keluar pada satu atau kedua sisi kontak. Jadi bisa dibahasakan secara sederhana bahwa udara itu mengalir di sekitar sisi lidah. Jadi kita menyebutkan suatu huruf di mana kita merasakan aliran udara mengalir di kedua sisi lidah kita, di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, untuk contohnya sendiri untuk literal itu ada satu konsonan yakni huruf L. Coba adik-adik praktikkan menyebutkan huruf L, maka adik-adik merasakan ada rasa dingin atau aliran udara itu terasa mengalir di sebelah kiri dan kanan lidah adik-adik. Kemudian untuk nasal. Apa itu nasal? Nasal adalah tipe klosur yang penutupan atau penghentian aliran udara itu lengkap atau komplit di beberapa titik mulut. Tapi perlu kita ketahui bahwa soft palate atau langit-langit mulut bagian belakang itu yang lunak diturunkan. Jadi udara keluar melalui hidung. Jadi udara dipaksa keluar melalui rongga hidung. Nah, dengan kata lain, nasal ini contoh konsonannya misalnya huruf M, N, Eng. Jadi ada 3 konsonan yang dihasilkan dengan nasal, terutama pada Eng. M, N, Eng. Kemudian ya selanjutnya semivowel atau glide. Semivowel ini merupakan jenis penghentian aliran udara melalui mulut terbuka di bagian tengah. Di sini contohnya huruf-huruf yang merupakan semivowel yakni W, R, Y. Jadi kalau kita menyebutkan huruf W, R, Y dalam bahasa Inggris, kita akan merasakan mulut kita itu terbuka. Dan di tengah-tengah mulut kita itu kita merasakan aliran udara yang terpusat di garis tengah lidah kita, mulut kita, membiarkan aliran udara itu fokus untuk membentuk huruf Y, R, N, W. Nah, adik-adik, pada slide ini kita bisa melihat table manner of articulation.
Pada sisi kiri, di sini kita bisa melihat berdasarkan voice unvoiced atau bisa kita bahasakan sebagai plosive atau letak letupan udaranya. Sedangkan bagian atas ini merupakan place of articulation, ya. Sekarang kita melihat pada bilabial stop voice. Misalnya penyebutan P pada Paul. Kemudian bilabial voiceless vowel B pada bowl. Nasal voice M pada me. Dan seterusnya. Jadi ini kita bisa melihat, jadi seperti ini adik-adik. Cara mengidentifikasinya misalnya bilabial stop voice bersuara berbunyi, ada misalnya huruf P pada Paul. Nah, kemudian pada alveolar huruf T pada to. Ini merupakan stop and voice. Dan seterusnya. Dan ini tadi yang terakhir kakak singgung tentang bilabial, tapi dia glide dan voice W pada kata Y. Jadi kita bisa merasakan bibir atas, bibir bawah kita ketemu untuk menyebutkan huruf Y. Sementara untuk dari segi manner of articulationnya itu kita bisa merasakan aliran udaranya itu berfokus di pertengahan mulut kita, di atas lidah. Dia membentuk bulatan voice bersuara ketika kita menyebutkan bunyi huruf W dalam bahasa Inggris W. Tapi ketika sudah masuk dalam kata Y, jadi kita bisa merasakan aliran udara itu terfokus di tengah mulut kita. Untuk memproduksi huruf vowel atau vokal ada dua faktor. Ada dua faktor yang mempengaruhi, yakni yang pertama posisi lidah dalam mulut, yang kedua shape of the lips. Posisi lidah dalam mulut ini bisa kita bahasakan apakah dia terangkat ke atas menuju langit-langit mulut, ataukah ke belakang, ataukah derajatnya ditingkatkan, maksudnya tinggi rendahnya lidah kita itu ditingkatkan, atau ke bawah, ke depan, atau ke belakang. Itu maksud dari posisi lidah dalam mulut. Sedangkan untuk shape of the lips ini mengacu kepada pembulatan atau tidaknya bentuk bibir kita ketika mengucapkan huruf vokal. Ada huruf vokal tinggi, rendah, ataupun tengah, seperti itu. Nah, adik-adik, berikut English vowel chart yang dideskripsikan berdasarkan figure di sini, berdasarkan Let's Voice in 1993. Jadi trapesium ini merupakan bentuk lidah, ya, bentuk lidah. Jadi ada high, maksudnya ketika kita memproduksi vowel atau vokal, ya, ada bagian depan, ada lidah bagian belakang, dan lidah bagian bawah. Nah, untuk huruf yang dihasilkannya sendiri kita bisa lihat di sini. Kalau bagian depan itu ada I, U, I, O, dan seterusnya. Kemudian untuk vowel atau vokal pada lidah bagian belakang ada I, E, dan A. Untuk bagian tengah itu juga kita bisa lihat di sini. Jadi ada 3 bagian adik-adik. Kemudian di sini adik-adik untuk vokal bagian yang dibentuk dari lidah bagian bawah itu ada A dan A. Jadi ini adalah aliran, tanda panah ini merupakan arah pembentukan aliran udara ketika kita akan memproduksi huruf vokal dalam bahasa Inggris. Jadi tergantung dari derajat tinggi, rendahnya, di mana peletakannya, apakah di depan atau di tengah atau di belakang. Nah, adik-adik, sekian sharing singkat kita tentang manners of articulation dalam fonologi bahasa Inggris.
I hope you understand about my explanation. I think that's all. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.